Cerita berawal di sebuah tempat terpencil di mana pemeran utama dari film ini bernama Bob Lee Swagger yang tinggal bersama istri dan anaknya. Suatu hari diceritakan saat Bob sedang berburu, dia tidak sengaja melihat seekor serigala yang terkena sebuah jebakan dan membuatnya tidak bisa berjalan. Karena di sana serigala adalah hewan yang dilindungi, kalau di sini istilahnya sama kayak harimau, so Bob memutuskan untuk menolong hewan tersebut. Namun gak berselang lama, datang dua orang pemburu lain yang mengaku kalau serigala itu adalah hewan buruan mereka. Kedua orang itu lalu mencoba untuk menyerang Bob. Namun, Bob dengan pengalamannya sebagai seorang marinir dapat dengan mudah melumpuhkan kedua pemburu itu. Beberapa hari berlalu dan diperlihatkan Bob mendapat kunjungan dari seseorang bernama Isaac Johnson. Jadi sebenarnya di sini Bob adalah mantan sniper terbaik di satuan marinir dan Isaac adalah komandan timnya dulu saat masih bertugas. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Bob karena beberapa hari lalu seorang agen CIA tewas ditembak oleh seorang sniper dari jarak 1,5 kilometer. Permasalahannya, pembunuhan itu ternyata hanyalah peringatan karena si sniper itu meninggalkan sebuah surat di tubuh korbannya yang berisi kalau target sebenarnya adalah presiden. Menurut Isaac, hanya ada beberapa orang di dunia yang mampu melakukan tembakan dari jarak segitu di dunia ini. Dan dua orang yang dia ketahui adalah Bob sendiri dan seseorang bernama Solotov, mantan rival Bob dulu saat dia masih bertugas di marinir. Jadi diceritakan dulu, Bob dan sahabat baiknya yang bernama Donnie ditugaskan untuk mengintai Solotov. Namun karena saat itu Bob keliru membaca situasi, akhirnya membuat dia dan Donnie terlihat oleh Solotov. Saat itu Donnie akhirnya tewas tertembak di bagian dada, sedangkan Bob terkena di bagian kaki yang akhirnya membuatnya pensiun dan masih merasa bersalah atas kematian sahabatnya. Di lain sisi diperlihatkan seorang agen FBI bernama Memphis memendam rasa ingin pipis yang sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia yang rencananya akan memberikan sebuah informasi penting untuknya. Namun begitu mereka masuk, dari arah berlawanan ada juga agen-agen dari Homeland Security yang justru bertujuan untuk menangkap intel itu. Sebelumnya saya jelasin dulu buat adik-adik siapa tahu ada yang masih belum mengerti. Jadi di Amerika sana, jauh, pihak berwajib itu ada macam-macam, misalnya FBI, CIA, DEA, Homeland, dan lain-lain. Nah, FBI itu perannya seperti Intel tapi di tingkat nasional, sedangkan Homeland itu semacam Densus 88 yang ngurusin kasus-kasus terorisme dalam negeri di Amerika. So, di sini agen Memphis nggak bisa berkutik karena secara wewenang, Homeland Security lebih tinggi dari FBI. Namun sebelum Intel itu dibawa pergi, dia sempat mengatakan sebuah kode untuk agen Memphis, yaitu Diamond Are Forever. Apa maksud dari kode itu? Dia juga masih belum tahu ya, apalagi saya. Kembali ke Bob, di sini diperlihatkan dia datang menemui Isaac dan satu lagi temannya yang bernama Payne. Bob yang akhirnya setuju untuk membantu Isaac menangkap Solotov, diberikan brief awal tentang titik kemunculan presiden, update profil tentang Solotov, kemungkinan senjata yang dia gunakan, dan foto terbarunya yang nggak kelihatan jelas juga bentuknya. So, di sini Bob yang masih punya waktu beberapa hari sebelum hari H, meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spek senjata yang digunakan Solotov untuk memperhitungkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh Solotov. Singkat cerita, hari H pun tiba dan iring-iringan presiden sudah mulai terlihat. Bob yang memantau dari kejauhan, tiba-tiba saja ditelepon oleh Payne yang mengatakan kalau dia tidak menemukan Solotov di lokasi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam keadaan panik, Bob lalu mengkalkulasi ulang semuanya dan ternyata dia keliru memperhitungkan langkah Solotov. Sambil berlari, dia lalu memberitahukan Payne bahwa kemungkinan Solotov ada di lokasi kedua. Namun begitu sampai di sana, Bob hanya menemukan setup sniper di ruangan itu dan tidak melihat targetnya ada di sana. Di saat yang bersamaan, begitu Bob sampai di ruangan itu, tiba-tiba terdengar tembakan dan muncul berita kalau Presiden Amerika telah tertembak. Masih bingung dengan keadaan sekitar, tiba-tiba seorang polisi yang entah dari mana muncul di sana dan mencoba untuk menembak Bob.
Disinilah dia baru menyadari kalau selama ini dia telah dijebak oleh Isaac dan juga Payne. Untungnya polisi tersebut kurang begitu gercep dan Bob berhasil menghindari tembakannya dengan melompat keluar jendela. Namun aksinya itu membuatnya tidak bisa kabur dan akhirnya tertangkap oleh Memphis yang kebetulan berada di sana dan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Bob akhirnya dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangannya. Di dalam, dia sempat diganggu oleh beberapa napi. Walaupun mampu melawan mereka, namun mau bagaimanapun dia tetap kalah jumlah. Dan di tengah pertarungan itu, muncul seorang napi lain yang terlihat berkuasa di sana. Dia mengatakan kalau Bob berada di bawah perlindungannya. So mendengar hal itu, napi-napi tersebut bubar dan menghentikan pertarungan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang mafia Rusia bernama Alex. Di sini dia ingin berterima kasih kepada Bob karena telah menembak mati Presiden Ukraina yang mana hal itu sebenarnya telah lama diinginkan oleh orang-orang Rusia. Bob akhirnya mengetahui kalau ternyata tembakan itu tidak mengenai Presiden Amerika melainkan Presiden Ukraina, yang artinya Isaac dan Payne bermain kotor dan bekerja sama dengan pihak luar untuk membunuh Presiden Ukraina dengan memanfaatkan Bob sebagai kambing hitam. Di lain sisi, agen Memphis yang ditugaskan untuk ikut tim gabungan penyelidikan kasus Bob pergi menemui istri Bob yang bernama Julie. Dari awal, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan kasus ini di mana seorang mantan pasukan elit yang sama sekali tidak mempunyai catatan buruk tiba-tiba merencanakan pembunuhan presiden. So, dia mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya di balik kasus ini. Kembali ke Bob, karena dia adalah saksi dan satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya, Payne lalu kembali memerintahkan anak buahnya yang berada di dalam penjara untuk mengeksekusinya. Singkat cerita, Bob malah berhasil mengalahkan mereka dan berbalik menjadi keuntungan karena dia bisa keluar dengan menyamar menggunakan seragam sipir tersebut. Sampai di sini, karena semua lokasi yang berhubungan dengan Bob pasti sudah dijaga oleh polisi, tempat pertama yang didatangi Bob adalah rumah dari ibu almarhum sahabatnya. Beliau yang sudah mengetahui apa yang terjadi dari berita di TV, lalu dengan tenang menolong Bob karena dia tahu kalau Bob sebenarnya adalah orang yang baik. Di lain sisi, Isaac yang mengetahui kalau Bob kabur dari penjara langsung berusaha untuk mengejarnya. Di sini karena Bob tidak muncul juga, satu-satunya yang dia ingat adalah rumah Donnie, dan gak pakai lama dia langsung menuju ke sana. Namun begitu sampai di sana, dia tidak menemukan Bob karena sebelum kedatangannya, Bob sudah mengira kalau dia tidak mempunyai banyak waktu dan pergi dengan menggunakan motor milik almarhum sahabatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Bob yang menelpon istrinya sambil diam-diam mengintai dari kejauhan melalui teropong. Dia menyadari kalau teleponnya disadap oleh agen-agen yang berjaga di rumahnya. So dia tidak banyak bicara. Intinya Bob meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan mencari dalang di balik semua ini. Di sini, Isaac lalu mengadakan pertemuan dengan tim jahatnya dan di sana dia memutuskan menggunakan keluarga Bob sebagai umpan untuk memancingnya keluar karena menurutnya itu adalah satu-satunya kelemahan Bob Lee. Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan Julie yang sedang berada di Superindo kembali ditelepon oleh Bob Lee. Dan seperti biasa, Isaac dan tim FBI sudah ready menyadap percakapan mereka. Singkat cerita, lokasi Bob Lee akhirnya ketahuan oleh FBI karena dia lupa nyalain turbo VPN. Di saat yang bersamaan, di dalam Superindo, Julie tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dan terkena tumpahan kopi sampai ke dalam-dalamnya. So dia langsung ke toilet untuk ngelap biar nggak disemutin. Begitu masuk ke toilet, ternyata Bob Lee sudah menunggunya di dalam. Dan di dalam waktu yang sangat singkat itu, dia memberitahu istrinya kalau polisi yang tampil di TV hanyalah polisi bayaran yang disuruh untuk menembaknya. Setelah mengatakan itu, Bob Lee langsung buru-buru kabur dari sana karena FBI sudah menyadari keberadaannya. Singkat cerita, setelah mendengar informasi yang diberikan Bob Lee, Julie lalu memutuskan untuk meneruskannya ke agen Memphis, satu-satunya orang yang menurutnya bisa membantunya mencari kebenaran atas kasus ini. So, dengan berbekal informasi itu,
Malam harinya, agen Memphis mencoba untuk mendekati polisi bayaran tersebut di sebuah bar untuk menggali informasi. Dan bener aja, di sini dia merasa aneh karena cerita dari polisi itu pelin-pelan. Memphis akhirnya terus terang dengan tujuannya dan berjanji akan memberikan perlindungan kalau dia mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun di sini polisi itu tidak yakin dan akhirnya pergi meninggalkan Memphis tanpa mengatakan apa-apa. Lanjut, Payne yang khawatir kedoknya akan terbongkar, lalu memutuskan untuk menculik polisi suruhannya dan akhirnya menghabisinya. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dan saksi potensial yang bisa membongkar kejahatan mereka. Keesokan harinya, diperlihatkan Bob yang pergi menemui teman lamanya, seorang pembuat anggota tubuh palsu di rumah sakit veteran. Di sini dia meminta untuk dibuatkan tulang titanium yang bernomor seri sama dengan miliknya. Walaupun awalnya menolak, karena Bob ini adalah buronan, namun mengingat jasa-jasanya, dia akhirnya memberikan apa yang diminta Bob Lee. Singkat cerita, setelah mendapatkan tulang titanium tersebut, Bob Lee menuju ke sebuah gubuk untuk membuat perangkap. Di sisi lain, Isaac juga mendapatkan info tentang keberadaan Bob Lee, so dia langsung mengirim tim busernya menuju ke sana. Begitu sampai di sana, ternyata Isaac dan timnya hanya menemukan gubuk kosong. Yang tidak mereka tahu, Bob Lee sebenarnya sudah mengincang mereka dengan senjatanya dan menembaki mereka dari kejauhan. Isaac yang melihat ada senjata nganggur, langsung mengambilnya dan mencoba untuk balas menembak. Dan begitu Isaac menembak, tiba-tiba, duar! Tubuh Bob Lee hancur berserakan. Saat diinvestigasi, tim FBI menemukan rompi peledak di antara anggota tubuh yang berserakan dan juga tulang titanium dengan nomor seri yang terdaftar atas nama Bob Lee. So mereka menyimpulkan kalau Bob Lee frustasi dan mencoba melakukan on-goal bomb atau bom bunuh diri, namun keburu ketahuan dan tertembak oleh Isaac. Namun gak berselang lama, Memphis yang masih di dalam gubuk tiba-tiba mendapat telepon dari Bob Lee. Ternyata Bob Lee sudah memperhitungkan semuanya dan sengaja memanipulasi kematiannya dengan menggunakan tulang titanium palsu untuk memudahkannya mencari dalang di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Payne menghampiri Memphis di kantornya. Di sini Payne memberitahukan jika informan Rusia yang ditangkap Homeland di awal film telah dibunuh oleh agen Rusia, padahal aslinya dia sendiri yang bunuh. Merasa ada yang janggal, di sini Memphis menjadi curiga apakah kematiannya ada kaitannya dengan kasus Bob. Namun Payne menyangkalnya dan dia mengajak Memphis untuk bertemu di suatu tempat untuk menjelaskan masalah tersebut. Cerita lalu beralih ke upacara pemakaman Bob Lee. Di sini Isaac yang sedang bersama dengan rekannya yang bernama Mitchum, mereka menyadari kalau Ibu Donnie telah mengetahui konspirasi yang mereka buat. So, untuk menutupi jejak kejahatannya, Isaac mau gak mau harus menyingkirkan ibunya Donnie. Di sini kita lalu diperlihatkan flashback saat Isaac masih bertugas di militer sebagai kapten. Suatu hari, timnya mendapat misi untuk menghabisi salah satu target operasi bernama Mullah yang sudah membunuh beberapa dokter dari PBB. Disinilah pertama kali dia bertemu dengan Mitchum, salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk menjadi konsultan mereka. Namun dia malah meminta Isaac untuk menyimpang dari misi, dengan alasan target operasinya atau Mullah mempunyai sebuah informasi berharga yang bisa menyelamatkan militer Amerika. Jadi Isaac diminta untuk membuat laporan kalau Mullah sudah tewas terbunuh, padahal aslinya akan diserahkan hidup-hidup kepada Mitchum. Singkat cerita, saat misi dimulai, Isaac dan rombongannya termasuk Bob Lee dan Donnie langsung menuju ke TKP. Mereka bertugas sebagai sniper yang mengawasi dari kejauhan. Begitu sampai di TKP, ternyata salah satu anak buah Isaac yang menghubungkan mereka membelot dan malah menyandra Isaac untuk diserahkan ke pihak lawan. So, nggak lama Mullah akhirnya muncul dan berniat untuk mengeksekusi Isaac. Disinilah Bob Lee dan Donnie menyelamatkan nyawa Isaac. Keesokan harinya setelah misinya selesai, karena Isaac telah gagal membawa Mullah, maka Isaac diberhentikan untuk memimpin ekspedisi tersebut.
Lalu di sini Michu menawarkan kesempatan kepada Ishak untuk mendapatkan kursi yang lebih tinggi jika dia mau. Maksudnya jabatan tinggi gitu. Di sini mulai terlihat kenapa Ishak bisa masuk ke dalam lingkaran kejahatan.